Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wasalam. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala apa yang ada di alam ini. Sholawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita masuk di dalam golongan yang mendapatkan syafaatnya di hari perhitungan kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik sobat kolbun yang dimuliakan Allah, sebelum masuk pada materi pokok mohon kerelaannya untuk menekan tombol subscribe tombol subscribe-nya jangan lupa ditekan, dan gambar loncengnya itu gambar loncengnya yang bergetar agar nanti setiap saya mengupload konten-konten terbaru mengenai ilmu dan sebagainya, Anda akan segera mendapatkannya. Baik, terima kasih atas kesetiaan sobat kolbun yang rela menunggu. Marilah kita mulai. Segala ilmu itu ada sasmitanya atau wangsitnya. Karena sasmita adalah petunjuk yang bisa Anda lihat dan rasakan jika mata batin Anda sudah terbuka. Lalu bagaimana agar mata batin kita ini bisa terbuka? Itu sering pertanyaan yang sering muncul. Dengan tafakur serta tawadhu. Jika itu kita menilik dari ajaran agama Islam, seperti yang diajarkan para nabi, rasul, kemudian turun lagi kepada wali-wali Allah yang tersebar di Nusantara ini. Banyak orang yang menyebutnya, kalau di orang awam itu menyebutnya dengan cara bersemedi, cara bersemedi, berdiam diri, merenungi sesuatu hal yang dia yakini. Itu namanya bersemedi di tempat-tempat yang sunyi, terutama seringnya. Cara itulah satu-satunya, yaitu jalan agar kita bisa menangkap sasmita tersebut atau wangsit tersebut. Baiklah, mari kita akan memulainya dengan teknik dasarnya dulu, yaitu dengan cara meditasi. Dengan cara meditasi dahulu, dengan diiringi doa dan wirid atau zikir istilahnya kita baca zikir yang dibaca di dalam hati kita tanpa adanya suara. Kemudian bacaan-bacaan tersebut harus kita hayati, kita resapi dengan benar-benar merasuk hingga di dalam jiwa dan hati kita. Maka pancaran energi dari doa ataupun wirid
akan sangat terasa sekali jika kita membacakannya dengan hikmat, ya, dengan hikmat serta tawadhu, berpasrah diri kepada Allah yang Maha Esa. Bacaan, doa, dan wirid ini akan saya bagi menjadi 3 bagian, ya, 3 bagian tingkatan keilmuannya. Ya. Nanti sobat-sobat kolbun yang berhasrat ingin membuka mata batin, silahkan memilih salah satunya, ya. Tidak boleh kita menggunakan ketiga-tiganya, nanti akibatnya tidak baik, ya. Sebelum memulai membaca doa atau wiridnya, terlebih dahulu kita baca surat Al-Fatihah 1 kali, atau setidaknya jika tidak memungkinkan, ya bacalah Bismillah, ya basmalah. Nah, setelah itu baru kita baca doa dan wiridnya. Mulai berkonsentrasilah, mari kita baca bersama. Ini untuk doa atau ilmu pembuka batin yang pertama, ya. Ini wiritan yang pertama atau doa yang kita baca untuk ilmu tingkatan yang pertama, yaitu Allahu wujudullah, Zatullah, Sifatullah, Sirullah, Kun fayakun. Saya ulangi lagi. Allahu wujudullah, Zatullah, Sifatullah, Sirullah, Kun fayakun. Nah, doa ini dibaca 3 kali dengan 1 kali nafas. Berarti Anda membaca doa itu 3 kali dengan 1 tahanan nafas, ya, 1 hembusan nafas. Membaca doa itu 1 hembusan nafas. Ya. Setelah itu lakukan tafakur atau semedi dan baca lafal ini atau doa ini sebanyak-banyaknya, namun membacanya hanya di dalam hati. Sementara itu Anda cukup duduk bersila dengan kedua telapak tangan terbuka di atas lutut, ya. Pikiran Anda usahakan untuk kosong, jangan memikirkan apa-apa, terutama memikirkan duniawinya. Sementara ketika Anda sedang melakukan semedi ini, kosongkanlah pikiran Anda agar keberhasilan cepat tercapai, ya. Nah, seperti itulah. Ini bisa dilakukan di rumah yang tempat sepi atau di gua, ya. Kalau berani Anda sudah biasa dengan kehidupan di alam liar, di alam luar, ya, Anda bisa bersemadi di gua dengan melakukan tafakur, doa-doa, membaca doa-doa ini, ya. Ini untuk ilmu yang pertama. Ingat, dibacanya jangan bersuara, cukup di dalam hati, dibaca sebanyak-banyaknya. Ya, kiranya penjelasan saya cukup bisa dipahami, ya, cukup bisa dipahami untuk cara semedi atau tafakur dari doa dan wiridnya untuk ilmu yang pertama ini. Oke.
Jika memang belum memahaminya, silahkan nanti Anda bisa memutar ulang video ini, ya, memutar ulang, kemudian dengarkan dengan seksama agar Anda tidak salah dalam melakukan tirakat ini. Nah, sekarang mari kita tingkatkan lagi untuk doa ilmu membuka mata batin tingkatan yang kedua. Nah, untuk tingkatan yang kedua ini lafal doanya memang lebih pendek dan mudah untuk dihafal. Ya. Ingat, sebelum kita membaca atau melafalkan atau mewiridkan doa ilmu yang kedua ini, kita sebaiknya membaca Al-Fatihah terlebih dahulu, ya, atau setidaknya ya baca basmalah lah, ya. Oke. Untuk bacaan atau wirid yang kedua ini, marilah kita baca bersama-sama, perlahan-lahan aja agar bisa dipahami, ya. Mari kita baca. Sidikul guyub bisirullah. Saya ulangi. Sidikul guyub bisirullah. Sidikul guyub bisirullah. Nah, itulah bacaan untuk ilmu membuka mata batin yang kedua. Cara mengamalkannya, doa ini atau wirid ini harus dibaca, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, dibaca 11 kali, ya. Dibaca 11 kali dengan menahan nafas atau 1 kali nafas. Setelah melakukan bacaan doa tersebut di atas dengan 1 kali nafas, kemudian lakukan semedi, ya, seperti tadi kegiatan yang nomor 1, ya, semedi, kemudian melafalkan atau mewiridkan doa tadi, ya, sidikul guyub bisirullah sebanyak-banyaknya dibaca di dalam hati, ya, tanpa bersuara sembari melakukan semedi, ya. Ini untuk ilmu tingkatan yang kedua. Untuk yang ketiga, ilmu yang ketiga, cara membuka mata batin, doanya. Mari kita baca bersama. Oke. Inna kuwatih kuwatah kun fayakun ya goib ya batin. Nah, kita baca sekali lagi. Inna kuwatih kuwatah kun fayakun ya goib ya batin, ya. Doa tersebut dibaca 11 kali juga, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, sambil menahan nafas sebanyak 11 kali sambil menahan nafas, ya, 1 kali nafas dalam bacaan 11 kali itu. Kemudian lakukan semedi dan membaca lafal atau wirid tersebut sebanyak-banyaknya, cukup di dalam hati, ya. Di dalam ketika Anda melakukan semedi itu, sembari mewiridkan atau melafalkan, membaca doa
tersebut sebanyak-banyaknya. Oke sobat ya, sobat kolbun yang dimuliakan Allah, akan saya berikan contoh cara mengamalkan atau melakukan tirakatnya ya. Misalkan ini ya, misalkan saja kita pilih doa atau wirid yang kedua. Nah, ini sebagai contoh saja agar mudah Anda memahaminya ya. Sobat kolbun, nah, sekarang persiapkan diri Anda, perhatikan dengan baik-baik ya. Kita mulai dengan santai aja agar dapat merasuk dan bisa memahaminya. Mari kita mulai ya, seperti awal tadi. Untuk memulainya kita harus memulai dengan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Ini cukup satu kali membaca surat Al-Fatihahnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacanya cukup sekali saja. Kemudian kita mulai mewiridkan ya, mewiridkan doa ilmu yang kedua, yaitu Siddiqul Quyub Bisirullah ya. Cara mengamalkan doanya ini harus dibaca 11 kali dengan menahan nafas ya, atau 1 kali nafas. Saya contohkan seperti ini. Siddiqul Quyub Bisirullah, 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 Siddiqul Quyub Bisirullah. Nah, itulah saya contohkan hanya beberapa ucapan saja, karena sebenarnya tidak boleh diperdengarkan, karena kita membacanya hanya di dalam hati ya. Itu dibaca 11 kali sambil menahan nafas ya. Nah, setelah selesai hal itu, maka Anda kemudian melakukan tafakur atau semedi ya, dan membaca lafal itu sebanyak-banyaknya namun di dalam hati. Heningkan cipta Anda dan kosongkan pikiran Anda, hanya bertujuan untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya, itu himbauan saya seperti itu. Jangan mengharapkan akan datangnya ilmu itu. Ilmu itu akan menyertai Anda jika memang Allah mengizinkannya. Maka yakinkan dulu doa-doa tersebut sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan izinnya, dengan izin Allah, maka mata batin Anda akan secara langsung terbuka nantinya ya. Oke. Sekali lagi ya, di sini saya tegaskan, lakukanlah tirakatan tersebut atau kegiatan semedi tersebut hanya mengharap
keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, sebab segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semua adalah kehendak Allah, ya, atas izin dan ridhonya Allah. Maka dari itu fokus dan pasrahkan diri Anda ketika mulai melakukan tafakur atau semedi. Kosongkanlah pikiran untuk urusan duniawi pada saat melakukan tirakat itu. Ya, pada saat semedi, fokuskan pikiran, fokuskan hati kita pada suatu rasa, fokuskan hati dan pikiran ketika Anda membaca ilmu yang Anda pilih. Entah itu ilmu yang akan Anda pilih nomor 1, nomor 2, ataupun nomor 3. Tetap fokuskan salah satunya, oke? Ya, seperti itu. Nah, jika Anda berhasil bisa membuka mata batin Anda, maka yang pertama sekali Anda rasakan dan Anda alami adalah Anda akan mendapatkan sebuah sasmita, yaitu atau pertanda, perlambang, atau gambaran, ya, gambaran. Banyak orang yang menyebutnya sebuah wangsit. Jika benar Anda sudah mendapatkan sasmita tersebut, Anda bisa mulai mengetesnya, ya, atau melakukan praktek. Istilahnya Anda menguji apakah benar-benar yang Anda lakukan itu telah berhasil atau belum, ya. Nah, berikut ini akan saya jelaskan atau akan saya terangkan mengenai cara kita mengetes apakah kita sudah benar-benar berhasil membuka mata batin kita, ya. Nah, kayak gini, oke, pelan-pelan. Sobat Galbun, pejamkan mata, ya. Ini untuk ilmu yang pertama, ya. Ini untuk ilmu yang pertama dulu. Pejamkan mata, kemudian baca wirid sebanyak 3 kali sambil menahan nafas, seperti yang telah saya jelaskan di depan tadi. Setelah itu, baru Anda ingin melakukan apa. Nah, semisal saja ini, ya, Anda ingin melihat seseorang ataupun pacar Anda, ya. Maka setelah selesai membaca doa atau wirid itu 3 kali sambil menahan nafas, kemudian ucapkan niat, ya, niatnya Anda mau melakukan apa itu, oke? Seperti contoh saya ini yang saya contohkan misalnya. Niatnya, ya, niat ingsun melihat keberadaan si A. Nah, setelah baca hal tersebut, lalu, ya, baca niat tersebut sebanyak-banyaknya, namun dalam hati, ya, dalam hati, hingga Anda benar-benar bisa melihatnya seperti Anda melihat tayangan televisi, ya. Jadi gambaran itu seperti nyata, ya. Biasanya hal itu tidak lama juga Anda pasti bisa melihatnya, ya. Penglihatan mata batin Anda akan segera tembus, biasanya tidak terlalu lama jika Anda telah
mendapatkan sasmita. Ya. Jika Anda belum berhasil, ya, jika Anda belum berhasil juga, ulangilah hingga Anda bisa membuka tabir yang menutupi mata batin Anda. Karena setiap orang itu berbeda-beda karakter, berbeda-beda tingkat sensitivitasnya, kemudian berbeda pula tingkat ketajaman instingnya, ya. Setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian kita melaju ke tes ilmu untuk wirid atau doa yang kedua, ya. Seperti di atas tadi, pejamkan mata, lalu membaca doa atau wirid yang nomor 2 sebanyak 11 kali sambil menahan nafas, ya, sambil menahan nafas. Ingat, ya, cara mengetesnya sama seperti yang dilakukan tadi, ya, mengucapkan niat, ya. Niat ingsun melihat energi atau ilmu si A, atau ingin melihat si A, gitu, ya. Ucapkan niat Anda sesuai keinginan Anda, ya. Lalu hal itu dibaca sebanyak-banyaknya di dalam hati Anda sampai Anda benar-benar bisa melihat apa yang Anda niatkan, ya. Kemudian langkah berikutnya yaitu cara tes yang ketiga. Seperti tes 1 dan tes 2, Anda harus memejamkan mata, kemudian mengurai pikiran Anda, mensugestikan pikiran Anda, kemudian baca doa ataupun wirid yang nomor 3 sebanyak 11 kali sambil menahan nafas, ya. Setelah selesai membaca 11 kali itu, kemudian Anda lakukan yaitu membaca niat ingin sesuatu, misalnya ingin masuk ke alam jin, apa melihat ini, melihat itu, bisa. Silahkan ucapkan sesuai keinginan Anda, ya. Begitu. Ini mohon diperhatikan juga, ya, mohon diperhatikan. Anda hanya boleh memilih salah satu dari ketiga jenis ilmu tersebut. Jadi Anda tidak boleh mencampur adukkan antara ilmu 1, ilmu 2, dan ilmu 3. Itu tidak boleh. Ini yang dikhawatirkan jika Anda mempelajari ketiganya, Anda yang tidak kuat nantinya, ya. Begitulah pesan saya, ya. Adapun di sini bisa saya berikan kaidah-kaidah ketika, ya, ketika kita menjalankan wirid atau doa ini, yaitu konsentrasi pada hati kita, ya, pada rasa, bukan pada mata yang terpejam, ya. Mata terpejam mudah, tapi pikiran akan melayang kemana-mana. Tapi jika kita melakukannya dengan rasa, dengan hati yang satu menuju ke hadirat Allah, ya, hanya satu kita tujuan untuk mengharap ridho Allah, maka apa yang kita harapkan akan mulus, ya, akan cepat tercapai. Maka masukkanlah sugesti bahwa Allah saat itu berada tepat di depan Anda, ya. Itulah saran saya.
Kemudian berusahalah, ya, usahakan untuk bisa mengosongkan pikiran, walaupun di sekitar kita suara-suara bising, suara-suara berisik terdengar masuk ke telinga kita. Kita jangan terpengaruh dengan suara-suara itu, tetap fokus, ya, tetap konsentrasi ketika kita sedang melakukan semedi tersebut, ya. Karena telinga kita pasti akan selalu mendengar suara-suara di sekitar kita. Karena kita tidak tuli, ya, tapi tetap saja, ya, monggo. Nah, hal itu, wirid dan doa itu sekali lagi hanya dibaca di dalam hati tanpa adanya suara, ya. Fokuskan diri Anda. Agar pikiran kita tidak ngelantur kemana-mana, sebaiknya kita membuat kunci, ya, membuat kunci agar pikiran kita itu satu, ya, satu mengerucut hanya ke satu arah, tidak bercabang-cabang. Nah, maka kita harus menguncinya. Nah, bagaimana cara menguncinya? Itu dengan jalan kunci sir atau kunci makrifat, kalau bisa dibilang seperti itu. Caranya yaitu bayangkan atau gambarkan bahwasanya saat itu Anda telah benar-benar berhadapan dan menyatu dengan zat Allah. Nah, itu. Rasakan itu, sugestikan itu, pikirkan itu, agar Anda bisa benar-benar fokus dan konsentrasi. Kemudian bayangkan dan rasakan seakan-akan ada hembusan ataupun tetesan embun yang diberikan Allah membasuh pada mata dan mata hati kita, sehingga bisa membersihkan sampai sebersih-bersihnya selaput putih yang menghalangi pandangan mata kita. Nah, begitulah, ya. Mari kita kembali fokuskan pada kata ya gaib, ya batin. Nah, karena ya gaib itu adalah nama Allah yang maha gaib, sehingga alam gaib nantinya akan terbuka dengan mudah jika kita fokus pada nama ya gaib. Oke. Sedangkan ya batin juga nama Allah, yaitu dari al-batinu, yang artinya wahai zat batin, mengandung unsur sir atau rahasia di dalamnya. Pesan saya, janganlah kita terfokus, ya, terfokus pada pengharapan untuk segera mendapatkan penglihatan gaib tersebut. Tetapi kita harus benar-benar pasrah dan ikhlas kepada Allah. Hal inilah justru yang akan semakin cepat menuju terbukanya penglihatan gaib kita. Oke. Sobat Kolbun yang dimuliakan Allah,
Kita harus mengetahui bahwa segala ilmu itu ada sasmitanya, ada gambarannya, ada perlambangnya. Ya. Karena sasmita itu merupakan sebuah petunjuk, ya, sebuah petunjuk. Jika mata batin Anda sudah terbuka, maka Anda akan mendapatkan sasmita tersebut. Oleh karena itulah, dalam setiap keilmuan yang saya sampaikan, mesti selalu menggunakan teknik semedi. Karena hanya dengan cara itulah, cara satu-satunya yang saya yakini agar kita cepat menyatukan diri atau menyatukan atau mempertemukan diri kita dengan zat Allah, ya. Jalan agar kita bisa menangkap sasmita tersebut. Sasmita itu dari dari tiap-tiap orang atau pribadi itu berbeda-beda, karena tingkatan atau sensitivitas diri manusia itu jelas berbeda-beda, ya. Juga konsentrasi dan daya tahan tubuh masing-masing manusia juga berbeda-beda. Begitu juga ilmu dari ketiga ilmu yang telah saya sampaikan itu pasti juga akan memiliki sasmita atau perlambang yang berbeda-beda. Itu menurut pelaku dan tingkatannya. Dan jika saat pertama kali Anda melihat atau penglihatan Anda menangkap sebuah gambaran sasmita, maka sebaiknya Anda ulangi lagi sampai semedi besok harinya, ya, agar Anda akan menerima sasmita lagi atau gambaran-gambaran lagi dari alam gaib tersebut, ya. Kerjakan tingkatan atau tirakatan ini dengan tawadhu, ya, ikhlas serta pasrah diri. Maka dengan izin Allah, ya, insya Allah jalan menuju keberhasilan dan kesuksesan akan segera terbuka. Dengan demikian, maka ilmu yang Anda harapkan akan segera ada di tangan Anda. Mata batin akan segera terbuka. Oke? Sobat Kolbun Channel yang dimuliakan Allah, demikianlah sedikit ilmu yang bisa saya bagikan untuk Sobat Kolbun semua. Semoga bisa bermanfaat, dan sekali lagi pergunakanlah ilmu ini untuk kebaikan terhadap sesama. Jika telah berhasil menguasainya, ya, jika Anda telah berhasil menguasainya, dan berikanlah pertolongan pada siapapun yang membutuhkan uluran tangan Anda. Itu akan lebih baik dan itu akan menambah kekuatan insting Anda dalam mengembangkan atau meningkatkan kualitas ilmu batin Anda, ya.
Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Oleh Sobat Channel, Sobat Kolbun, tinggalkan komentar jika Anda memiliki berbagai masalah. Insya Allah, jika diberi kesempatan, saya akan membantu sebisa dan semampu saya. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.